Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Namanya adalah Alika Rahman, Pak. Dia adalah salah satu pramugari kita dan satu-satunya yang selamat dalam kecelakaan tersebut. Tapi kecelakaan itu membuat penglihatannya terganggu. Sekarang Alika mengalami kebutaan. Terang Romi, dia adalah seorang asisten pribadi dari CEO Aditama Air, Rian Aditama. Aditama Air adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan sewa pesawat jet pribadi terbesar di negara ini. Namun naas, di penerbangan kali ini menuju Dream Island untuk menjemput tamu VIP, armada Aditama Air mengalami kecelakaan. Pesawat jet Agus Spring 837 yang dinaiki oleh seluruh tim 1 hilang kendali dan jatuh ke hutan. Semua orang dalam pesawat jet itu dinyatakan tewas dan hanya Alika yang selamat. Kecelakaan itu tentu menimbulkan luka yang begitu dalam bagi semua orang, menambah kasus pahit di dunia penerbangan. Perusahaan Rian bahkan dibekukan sementara untuk kembali dilakukan uji kelayakan. Namun Rian tak mempermasalahkan hal itu. Kini hatinya pun tengah teriris mengingat kecelakaan tersebut. Para pekerjanya tewas dan hal itu teramat menyakitkan bagi Rian. Dia sadar berapapun jumlah tunjangan yang diberikan sebagai ganti rugi tidak akan mampu menghapus semua kesedihan ini. Rian benar-benar merasa sangat bersalah. Terlebih saat kecelakaan itu terjadi, Rian sedang tidak berada di kota ini. Dia masih memiliki urusan di luar negeri. Dan kini 3 hari telah berlalu sejak kecelakaan itu terjadi. Rian baru bisa kembali. Dan disinilah kini Rian berada. Setelah mendengarkan semua penjelasan Romi secara langsung, dia segera mendatangi Alika di sebuah kamar rawat rumah sakit Medistra. Menyaksikan seorang gadis yang meronta ingin menyakiti dirinya sendiri. "Bunuh saja aku, bunuh!" pekik Alika. Dia tidak ingin hidup seperti ini. Lebih baik dia mati saja. Sejak dulu Tuhan seperti tidak pernah adil pada hidupnya. Alika dibuang dan hidup di panti asuhan. Dia mencari hidupnya sendiri dengan banting tulang. Lalu kini setelah dia bisa menikmati hasil kerja kerasnya, lagi-lagi Tuhan membuat hidupnya sengsara. Penglihatannya diambil dengan paksa. "Ah!" pekik Alika. Tidak ada sedikit pun titik cahaya yang mampu dia lihat. Semuanya hitam sampai Alika merasa kesulitan untuk bernafas. Dadanya begitu sesak. Alika memukul kedua matanya dengan frustasi. 2 orang perawat bergerak untuk mencegah. "Jangan, Nona, jangan lakukan itu." "Menyingkir!" pekik Alika. Dia bergerak asal mengayunkan kedua tangannya dengan kuat ke sembarang arah. Alika tidak ingin disentuh oleh siapapun. Namun keterbatasan dalam penglihatan itu membuat Alika tak tahu arah. Saat mundur, kakinya menabrak kursi dan berakhir dia yang jatuh. Bruk! Kepalanya terbentur pinggiran meja hingga terluka. Namun Alika tidak mengeluh kesakitan. 2 perawat itu kembali bergerak ingin menolong. Namun Alika makin beringas menolak. "Pergi, pergi!" tangis Alika pecah. Dia terduduk di lantai. Sementara Rian hanya mampu melihat itu semua dengan tatapan nanar. "Pergi, pergi!" pekik Alika lagi. Suaranya bahkan sampai terdengar serak. Hidupnya sudah sebatang kara sejak lama dan sekarang entah bagaimana nasibnya. Bukankah mati lebih baik? Sampai akhirnya ada seorang dokter wanita datang dan segera mencekal Alika dengan kuat. Sekali gerakan dia menyuntikkan obat penenang.
Alika menangis dengan pilu. Tangisnya bahkan sampai mampu membuat dua perawat di sana ikut menangis. Betapa malangnya wanita cantik tersebut. Rian masih berdiri di sana tanpa suara. Dia seperti patung yang hanya diam, hanya terus mengawasi dengan hati yang terasa ngilu. Setelah cukup tenang, Alika kembali dibaringkan di atas ranjangnya. Kedua manik mata gadis itu terbuka, namun tatapannya nampak jelas kosong. Bagaimana tidak kosong? Gadis itu sudah tidak mampu melihat apapun, bahkan cahaya matahari sore yang masuk ke dalam ruangan itu dan menerpa wajahnya tak mampu membuatnya terpengaruh. Alika hanya mampu merasakan wajahnya yang hangat. Harusnya kamu bunuh saja aku ya Allah, lirih Alika mengadu pada Sang Pencipta yang membuatnya hidup seperti ini. Rian lantas mundur perlahan, membuka pintu ruangan itu, seolah dia baru masuk ke dalam sini. Alika mendengar jelas pintu yang terbuka, namun dia memilih acuh, mendengar pula saat ada langkah kaki yang berjalan mendekat. Selamat sore, Mbak. Perkenalkan, nama saya adalah Erlan. Saya diperintahkan oleh Pak Rian untuk jadi pelayan Anda, ucap Rian di hadapan Alika. Dia bukan lagi seorang CEO, sudah diputuskan oleh Rian untuk jadi orang lain. Nama Erlan adalah yang terpikir di benaknya. Sementara Alika yang mendengar kalimat itu hanya diam. Tak ada minat untuk menanggapi, hanya cukup mengerti tentang nama Rian yang disebutkan oleh orang tersebut, Rian Aditama, CEO tempatnya bekerja. Alika hanya diam, bahkan kepalanya tak bergerak sedikit pun, dan Rian hanya mampu menatap nanar. Sudah bulat tekadnya bahwa di hadapan Alika dia akan menjadi seorang pelayan. Rian akan buat Alika bisa bertahan dalam keadaan sulit ini. Rian akan buat Alika mau melanjutkan hidupnya. Rian akan buat Alika tidak merasa sendirian. Rian bahkan akan berusaha untuk menyembuhkan dua mata itu. Saat Alika tertidur karena pengaruh obat penenang, Rian pun keluar dari dalam ruangan tersebut. Romi sudah menunggunya di sana, menyampaikan informasi yang belum sempat dia utarakan pada sang tuan. Alika hidup sebatang kara, Pak. Dia tinggal di sebuah rumah kontrakan, jelas Romi. Sekarang dia akan tinggal di rumahku. Aku akan bilang itu tunjangan yang dia dapat. Baik, Pak. Kamu tunggu di sini, pastikan bahwa Alika tidak membahayakan dirinya sendiri. Aku akan menemui Aresa. Titah Rian pula. Aresa adalah dokter yang menangani Alika di rumah sakit ini. Baik, Pak, jawab Romi patuh. Sore menjelang malam, saat itu Rian mendengar semua tentang kondisi yang terjadi pada Alika. Yang paling memprihatinkan pada gadis itu bukanlah kedua matanya yang buta, namun depresi dan trauma yang dialami oleh Alika. Dua hal tersebutlah yang memungkinkan Alika mengakhiri hidupnya sendiri. Harus ada banyak orang yang mengawasi dia atau bahkan menemani selama 24 jam sampai Alika bisa menerima hidupnya yang seperti ini, terang Aresa. Dia juga iba. Tapi keadaan rumah sakit justru memperparah kondisi batin gadis tersebut. Pulang dan perawatan di rumah adalah keputusan yang tepat. Baiklah, jadi besok pagi aku sudah bisa membawa dia pulang, tanya Rian pula, dan Aresa pun menganggukkan kepalanya. Kamu yakin akan merawat dia, Rian? Tentu saja, aku tidak ingin ada karyawanku lagi yang meninggal. Aku turut berduka atas kecelakaan itu, balas Aresa. Hubungan di antara mereka berdua memang cukup dekat, mengingat pertemanan di antara kedua orang tua mereka. Rian hanya mampu mengangguk. Di dalam hatinya, Rian merasa telah jadi
dan dia tidak ingin Alika pun berakhir sama. "Jika butuh bantuan apapun, katakan padaku," jelas Aresa, dan Rian mengangguk lagi. Malam itu, Rian menyusun sebuah rencana. Awalnya mereka akan membawa Alika untuk pulang ke rumah Rian. Di sana akan ada banyak pelayan yang dapat membantu mengawasi, namun tak akan ada satupun pelayan yang menunjukkan diri, tak ada yang boleh bersuara. Dan semua perabot tidak penting di rumah itu pun akan disingkirkan. Romi bekerja semalaman untuk memenuhi keinginan tuannya itu. Sampai akhirnya pagi datang dan Rian kembali menghadap Alika sebagai pelayan. Beberapa saat lalu, Aresa juga dari ruangan ini mengatakan pada Alika bahwa dia sudah diperbolehkan pulang. Tapi Alika hanya diam, tidak memberikan respon apapun. Dia seperti hidup sendiri di dunianya yang gelap. "Mbak, ayo kita pulang. Pak Rian sudah memberi Anda rumah, jadi tidak perlu lagi tinggal di rumah kontrakan Anda," jelas Rian. Tidak, saat ini dia adalah Erlan. Alika masih terdiam. Dia masih duduk membatu di atas ranjangnya. "Saya akan bantu Anda untuk turun," ucap Erlan. Dia mendekat dan mencoba menyentuh Alika, namun gadis itu menepisnya dengan sangat kuat. "Jangan berani-beraninya menyentuhku," pekik Alika. "Aku tidak butuh rumah itu. Aku tidak butuh pelayan sepertimu. Apa Rian itu bodoh memberikan aku pelayan seorang laki-laki? Menjijikkan." Alika bahkan sampai berteriak saat mengucapkan kalimat tersebut. Erlan berdiri di sebelah kirinya, tapi tatapan Alika lurus ke depan, lengkap dengan tatapannya yang kosong. "Pak Rian sengaja memberi Anda pelayan seorang pria agar bisa melindungi Anda juga. Saya akan sangat menghormati Anda." "Berhenti bicara, berhenti membual." Pekik Alika. Dia benci semua yang terjadi di dalam hidupnya. Dia ingin mati saja. "Mari Mbak, saya bantu turun," ucap Erlan lagi. Kali ini dia memegang kuat, memeluk erat Alika yang berontak. "Lepas! Saya akan lepaskan Anda jika Anda tenang." Alika tidak menjawab lagi, tapi dia menangis sampai membuat dada Rian terasa sesak. Dengan sendirinya dia melepaskan cekalannya yang cukup kuat. "Di mana tongkatku?" tanya Alika dengan suara yang bergetar.